Kabar gembira datang dari Copenhagen. Kevin Dix, pemain berbakat yang membela FC Copenhagen, kini resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah menjalani proses sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI pada Jumat 9 November 2024. Tak hanya Kevin, dua calon pemain untuk timnas wanita Indonesia, Estella Raquel Lopatic dan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, juga diresmikan sebagai WBNI dalam upacara yang sama. Ketiganya kini berpeluang besar memperkuat skuad merah putih dalam berbagai ajang internasional. Ini merupakan kali pertama Indonesia menaturalisasi pemain untuk timnas putri, yang menjadi babak baru dalam upaya memperkuat skuad Garuda di semua level. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut momen penting ini dengan antusias. Erick mengungkapkan rasa syukurnya dan memberikan apresiasi atas dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta beberapa instansi pemerintah yang membantu mempercepat proses naturalisasi. Alhamdulillah hari ini Kevin Dix sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, DPR, dan para menteri terkait yang turut mendukung proses naturalisasi Kevin demi masa depan sepak bola Indonesia. Setelah sumpah WNI, Kevin Dix segera memulai proses administratif lainnya, termasuk pembuatan KTP dan paspor Indonesia, serta perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Denmark ke PSSI. Kehadirannya sebagai pemain belakang yang kuat akan menjadi tambahan signifikan untuk pertahanan timnas Indonesia. Nama Kevin telah dikenal tangguh di lini belakang FC Copenhagen dan terbukti mampu bersaing di pentas Eropa, termasuk dalam laga-laga ketat di Europa Conference League. Indonesia sendiri tengah bersiap menghadapi dua laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Kehadiran Kevin sangat dinanti untuk memperkuat lini belakang skuad merah putih dalam menghadapi dua tim raksasa Asia tersebut. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen sangat kita butuhkan. Tak hanya di dua laga kandang kita besok, tapi juga di laga-laga lainnya, ujar Erick Thohir dengan penuh harap. Kini, proses perpindahan federasi Kevin sedang diupayakan agar selesai tepat waktu, sehingga ia dapat tampil memperkuat timnas Indonesia dalam laga-laga krusial tersebut. Kehadiran Kevin diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertahanan tim dan membawa angin segar bagi peluang Indonesia di kancah internasional. Kita tunggu kabar selanjutnya. Apakah Kevin akan turun membela Garuda saat melawan Jepang dan Arab Saudi, membuktikan dedikasinya untuk tanah air barunya? Sementara itu, momen tersebut tak hanya menjadi langkah bersejarah bagi Kevin, tapi juga bagi timnas Indonesia yang kini memiliki pemain bertahan yang tangguh dan berpengalaman di level Eropa. Tak lama setelah sumpah, Kevin langsung menyampaikan komitmen besar untuk memberikan dedikasi sepenuhnya bagi timnas Indonesia. Usai pengambilan sumpah WNI, Kevin Dix menyapa langsung Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, lewat sebuah video penuh emosional yang diunggah di akun media sosial resmi Timnas Indonesia. Halo Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda. Saya Kevin Dix, dan akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia. Saya sangat bangga, ujarnya dengan penuh semangat. Saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, tegas Kevin, menandai niatnya yang besar untuk membela Garuda di kancah internasional. Dalam kesempatan yang sama, Kevin juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses naturalisasinya. Pak Erick, akhirnya saya sudah siap. Terima kasih atas segala dukungannya dan semua yang Anda lakukan untuk saya. Saya akan memberikan seluruh kemampuan saya, tambah Kevin. Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya terhadap kesiapan Kevin untuk membela timnas Indonesia, khususnya dalam laga-laga berat yang akan segera dijalani dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan Kevin Dix, yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen dan memiliki pengalaman bertarung melawan tim-tim kuat di Eropa, sangat kita butuhkan. Tak hanya untuk dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, tapi juga untuk laga-laga lainnya ke depan, kata Erick. Kevin dijadwalkan melakoni laga perdananya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, disusul pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Jika proses perpindahan federasi berjalan lancar, Kevin akan memperkuat pertahanan Garuda di hadapan pendukungnya sendiri, siap menghadang lawan-lawan tangguh di laga krusial ini. Erick Thohir juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, serta berbagai pihak yang berperan dalam mempercepat proses naturalisasi Kevin.
Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota DPR, juga Bapak Menteri atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah Kevin Dix untuk Timnas Indonesia, ujar Erik. Dengan semangat dan janji besar yang diucapkannya, Kevin Dix siap menjadi pilar kokoh di lini belakang Timnas Indonesia. Masyarakat sepak bola Indonesia kini menantikan aksinya di lapangan, membawa nama Indonesia di dada dan menunjukkan ketangguhan serta loyalitasnya di setiap pertandingan. PSSI melakukan langkah besar untuk menjamin keamanan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa persiapan keamanan kali ini berbeda dari sebelumnya, dengan pemasangan ratusan CCTV dan penggunaan teknologi pendeteksi wajah guna menjaga ketertiban dan keselamatan di stadion. Keamanan laga Timnas Indonesia belakangan menjadi sorotan serius, terutama setelah insiden beberapa waktu lalu di mana Federasi Sepak Bola Bahrain mengeluhkan ancaman dari sejumlah oknum netizen Indonesia hingga sempat meminta AFC memindahkan lokasi pertandingan melawan Timnas Indonesia ke tempat netral. Kekhawatiran ini memicu perhatian internasional, dan laga melawan dua tim kuat, Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November, kini berada di bawah pantauan khusus, bahkan menjadi bahan diskusi media luar negeri. PSSI tidak main-main dalam menjaga keamanan ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya telah memasang 103 kamera CCTV tambahan di sekitar SUGBK, dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah, face recognition. Langkah ini memungkinkan identifikasi perilaku penonton secara real-time, memastikan deteksi dini terhadap potensi gangguan atau perilaku yang berisiko. Kami melakukan investasi bersama dengan memasang 103 CCTV tambahan. Ada teknologi face recognition yang akan meningkatkan pengawasan secara menyeluruh, ujar Erick saat diwawancarai di SUGBK, Jakarta. Erick menekankan bahwa keselamatan dan kenyamanan adalah prioritas utama, terutama karena Timnas Indonesia kini bersaing di level yang lebih tinggi, menghadapi tim-tim yang sudah berpengalaman di Piala Dunia. Tim nasional kita sudah naik kelas, jadi sekarang kami menghadapi tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, bahkan kedepannya tidak menutup kemungkinan tim besar seperti Belanda, Spanyol, atau Portugal akan diundang, jelas Erick. Selain memasang CCTV dan teknologi canggih, PSSI juga mewajibkan seluruh supporter yang ingin menyaksikan pertandingan langsung untuk mendaftarkan diri melalui Garuda ID. Hal ini diterapkan sebagai langkah keamanan yang memastikan bahwa hanya supporter terdaftar yang dapat membeli tiket sehingga pengelolaan keamanan lebih efektif. Penggunaan Garuda ID ini tak hanya untuk mengatur pembelian tiket, tetapi juga untuk menjaga keselamatan supporter selama pertandingan berlangsung, tambahnya. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa langkah-langkah keamanan ini mendapat dukungan penuh dari FIFA dan AFC yang akan mengirim perwakilan untuk memastikan stadion memenuhi standar internasional yang ketat. Upaya ini merupakan bagian dari persiapan PSSI dalam merancang agenda sepak bola nasional yang semakin terintegrasi dengan program sepak bola dunia. Dengan rencana mendatangkan tim-tim internasional ternama ke Indonesia, PSSI bertekad menunjukkan standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Ini bukan hanya tentang keamanan saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Jika kita ingin terus mengundang tim-tim besar seperti Argentina dan lainnya di masa depan, standar keamanan kita harus benar-benar memenuhi ekspektasi internasional, ujar Erick. Dengan segala persiapan ini, PSSI berharap laga melawan Jepang dan Arab Saudi dapat berlangsung aman, nyaman, dan berkesan, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menggelar pertandingan berkelas internasional dengan standar keamanan terbaik. Sandy Walsh, bek tangguh yang kini memperkuat Timnas Indonesia, punya rencana spesial jelang laga krusial melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain KV Mechelen ini tak hanya siap tampil habis-habisan, tetapi juga telah mempersiapkan selebrasi unik bernama Daboy untuk merayakan gol jika berhasil mencetaknya di laga ini. Sandy Walsh bertekad memberikan yang terbaik. Ia bahkan mengungkapkan keinginan kuatnya untuk mencetak gol dan merayakannya dengan selebrasi Daboy yang telah ia pelajari dari rekan setimnya, yaitu Jakob Sayuri. Sandy membagikan persiapannya ini di akun Instagram pribadinya. Dalam sebuah video, ia terlihat antusias mencoba gerakan Daboy, sebuah tarian khas Papua yang diperkenalkan oleh Jakob Sayuri. Dalam video tersebut, ia tampak menikmati tantangan belajar tarian unik ini, bahkan membuat sang istri, Aislinn Konik, ikut tertawa menyaksikan usaha keras Sandy. Ini selebrasi yang saya pelajari dari Jakob. Dia dari Papua dan gerakannya sangat seru. Awalnya sulit, tapi sekarang saya menikmatinya. Ini akan jadi selebrasi saya ketika mencetak gol. Selain semangat untuk tampil, Sandy juga menyadari bahwa persaingan dalam tim semakin ketat.
Dengan bergabungnya Kevin Dix ke skuad Garuda, Sandy harus berjuang mempertahankan posisinya sebagai bek utama pilihan Shin Tae-yong. Namun, bagi pemain berusia 29 tahun ini, tantangan itu hanya menambah motivasinya untuk memberikan performa maksimal. Sandy Walsh telah menjadi andalan Shin Tae-yong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat absen karena cedera saat melawan Cina, kini ia telah pulih sepenuhnya dan siap kembali bertanding. Perannya sebagai bek tangguh sekaligus pemain yang kerap membantu serangan menjadi aset penting bagi skuad Garuda. Dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia dan selebrasi Daboy yang telah ia persiapkan, Sandy berharap bisa membawa Indonesia meraih kemenangan di laga penting ini.